review beberapa konsep OOP. Nanti setelah review baru quiz ya. Oke, kita masuk ke sesi 8 atau 8. Materinya yaitu polymorphism ya. Nah, polymorphism itu bisa dikatakan sebagai ini ya, many shape ya. Bentuknya yang bermacam-macam. Jadi kalau di OOP kita memungkinkan bisa merefer sebuah variabel, function ataupun objek dalam bentuk yang bermacam-macam atau berbeda-beda ya. Terus kemudian termnya itu ada dua, subtype sama supertype ya. Subtype artinya class defined type-nya itu didefinisikan sebagai subclass dari subtype-nya, sedangkan supertype itu didefinisikan sebagai superclass ya, superclass ya, bukan superclass. Nah, kalau kita ngomong tipenya ada dua. Yang pertama itu ada overloading, yang kedua ada overriding. Kalau overloading disebut sebagai trivial, kalau overriding pure polymorphism. Jadi kalau overloading itu handle-nya itu ketika kompilasi ya. Karena Java itu kan ada interpreter sama compiler ya. Beda halnya kalau C ya. Kalau overriding itu handle-nya di runtime ya, ketika aplikasi berjalan berarti ya. Terus berarti di sini dia sebagai dynamic binding ya. Beda halnya dengan overloading. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Kalau overriding ya, misal katakanlah kita punya superclass animal, kita punya method print ya di parent class-nya. Kemudian kita punya subclass nih ceritanya, subclass dari animal ya, yaitu duck. Nah, ketika kita tuliskan ya suatu metode yang sama dengan superclass-nya atau parent class-nya, ini adalah bentuknya sama tapi statement di dalamnya berbeda ya. Ini this is a method from class animal, kalau ini adalah this is class duck. Ini masuknya override, jadi mengganti isinya langsung ya. Terus kalau overloading ya, overloading kalau teman-teman perhatikan nih ya, di sini kalau kita punya sebuah metode ini yang overriding ya, sama nama function, parameternya sama persis tapi statementnya berbeda. Tapi kalau overloading teman-teman bisa perhatikan ya, bentuknya berbeda, parameternya bisa berbeda. Di sini double, di sini integer ya. Ini overload. Nah, ini contoh lagi nih. Misal katakanlah kita punya kelas shape yang merupakan abstract class. Nih ya, ditandai dengan keyword abstract di depan. Terus di sini ada abstract method namanya compute area. Nah, kalau abstract method itu sama halnya abstract class, dia nggak bisa di inisialisasi langsung. Jadi kita biasanya nggak ada returnnya teman-teman ya, nggak ada sesuatu di dalamnya. Jadi cuman bentuknya hanya nama function dan tipe data dari functionnya itu. Kemudian baru ketika kita turunkan ke sebuah subclass di sini ya, rectangle dan circle, baru kita isi di dalamnya ya. Kalau semisal di sini katakanlah dia ada parameternya ya, katakanlah ada parameter di bagian subclassnya, kira-kira dituliskan nggak parameternya? Kalau parameter, ada parameternya di parent class, kalau semisal ini kan katakanlah nggak ada parameternya nih, shape, compute area. Nah, kalau semisal saya tambah parameter nih di abstract metodenya, kira-kira di subclassnya, functionnya itu ada parameternya juga nggak? Ada.
Jadi kalau kita bikin sebuah abstrak method, itu sebenarnya kita overriding, langsung overriding di sini. Jadi sama persis parameternya ya. Kalau kita mau tulis di sini ya. Jadi kalau misalnya sini ada parameter integer ya, kita tuliskan di sini integernya ya. Otomatis overriding. Terus lanjut. Nah, kemudian secara time ya, secara waktu ya, ada yang namanya compile time sama runtime, yaitu static dan dynamic. Nah, kalau yang tadi contohnya itu masuknya yang dynamic ya. Ada class, inheritance, abstract, interface ya, nanti di setelah UTS ya ada interface. Kalau yang static itu bentuknya adalah generic ya. Jadi nanti ada kelas yang namanya generic class. Terus ada yang overload itu sifatnya juga static. Tapi kalau overriding itu yang ini dynamic runtime. Ini contoh ad hoc polymorphism. Beberapa case-nya parameterize sampai sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau kasih contohnya aja langsung. Coba kita pakai tes case yang case tadi kemarin ya, masih pakai yang case kemarin. Ketika kita mau bikin polymorphism, karena kita punya function atau method ini display car ya. Display car ini akan menampilkan car name, brand, capacity, sama speednya. Nah, kalau kita mau bikin polymorphism, katakanlah kita bikin untuk di Jeep ataupun di SUV di subclassnya ya, kita bisa tambahkan metodenya. Misal kita mau override ya,
Kalau di SUV nanti akan saya tambahkan satu display yaitu total seaternya. Jadi karena kita punya satu kolom total seater, di sini saya tambahkan. Teman-teman perhatikan ke depan, lihat kenapa semua properti atau atribut ini error di subclassnya. Ada itu. Kenapa ini di subclassnya merah error? Padahal dia extend car. Carsnya seperti ini. Ada yang bisa jawab kenapa error? Kenapa di subclass atau anak kelasnya, cat kelasnya SUV ini, properti ini tadi error? Padahal konsep inheritance harusnya menurunkan semua properti atau atribut dari parent class atau super class. Ada yang tahu kenapa? Atau ada yang tahu gimana biar gak error? Kalau nggak bisa jawab kenapa, ada yang tahu gimana caranya biar gak errornya? Salah itu mungkin. Salah ngetik itu. Jadi kemana udah itu? Benar sih? Apa yang perlu diubah? Tanda petik ini ya. Ada juga sih. Belum pakai tanda petik ini ya. Early? Datanya ada nggak? Datanya paling ada nggak? Kalau nggak ada error gitu. Data mungkin. Apa? Ngobek dulu. Ngobek dulu. Kiri sedikit. Kenapa? Ngobek dulu. Ke kiri sedikit. Ke kiri sedikit. Apa? Kiri sedikit ininya Oh iya. Oh itu dia. Oh itu. Oh itu ternyata itu. Ini kan formatting aja. Kan formattingnya nggak saya ubah. Oh. Sudah saya tambahin. Ada satu properti. Satu properti total seater. Tahunnya persen S. Ya bukan. Paling nggak kalau nggak tahu kenapa, tahu cara benerinnya. Kasih super. Oh iya kan kalau super kan di atas. Gini. Begini. Nah lagi. Super peti buka semua itunya nggak sih? Peti ini. Dan di sini. Errornya apa sih? Kalau Ini. Ini. lembut Nggak bisa. lembut buka titik i dot i
Hmm? Nih, kelas karya ini. Publish that cars. Oh, tadi dia kan ada cars name, tapi enggak. Oh, ada itu. Di public cars. Itu juga mesti itu string. Oke. Jadinya apa ya? Gimana? Hah? Tidur di atasnya. Sini. Bisa. Sini. Di sini. Atau di Tidur di mana? Di sini. dari sini. Hah? Super dalam kurung variabel. Gini. Hah? Karena gitu. Gini. Gitu deh. Kan itu kan buat Ini. public UV. Abang ngawur aja nih. Dan bukan gitu, gak gitu. Gak mungkin. Coba jiran dulu. Coba dirang dulu error. Ya, errornya apa? Nah iya, saya tanya kalian errornya apa? Ini skill analisis, troubleshooting. Kalau kalian nggak tahu errornya ini analisis kali kenapa, berarti kan kalian belum paham konsep OP. Oh iya, soal kasih. Minimal kalian belum mencobanya, Supel katanya. belum mencoba beberapa konsep OP. Kalau enggak, nyobanya satu-satu konsepnya. Padahal satu konsep itu OOP itu satu kesatuan ya teman-teman ya. Jadi kalau bikin program, oh saya cuma pengennya bikin abstraction doang. Oh saya cuma pengen bikinnya inheritance doang. Saya cuma pengen bikinnya polymorphism doang, itu nggak bisa. Itu satu konsep. Ya. Nah kalau ini kalian nggak tahu kenapa errornya dan nggak tahu cara solvingnya. Nih, saya solving ya. Nanti kasih tahu kenapa bisa begitu. Nih, sudah saya solving satu. Nah, sekarang kalau saya sudah solving satu, kenapa begitu? Saya tanya, kenapa begitu? Kenapa harus begitu? Oh karena itu buat super itu kan tadi ada. Supel itu yang balance-nya atau sub balongnya atau sub kelas sub anernya? Kelas balan atau Super gitu. Jadi artinya kelasnya dirang. ini stuck itu kan harusnya yang ini. Kenapa begitu? Kalau kalian nggak bisa jawab kenapanya, saya yakin hasil UTS-nya kalian nggak akan pakai nih, konsep ini. Tahu nggak kenapa? Kelas balance dari variabel ini ambil variabel kelas balance ini ambil ini kita ambil tag Karena masih private. Karena apa? ah, itu juga Karena punya kelasnya masih private. Harusnya karena punya private. Itu private ini kenapa? Artinya apa berarti? bukannya publik ya itu
private Oh, public loh iku. konsep apa ini? Oh yang sana. Encapsulation. Ya. Hiding information of class. Jadi menyembunyikan informasi dari kelasnya. Jadi cuma kelasnya yang bisa mengakses secara langsung. Bahkan subclass tidak bisa akses secara langsung. Makanya dibuatlah metode getter setter di kelas parentnya. Ya. Makanya di subclassnya dia tidak akan bisa akses atributnya secara langsung karena dia bersifat private, karena dia di encapsulate, No, I know. di hide Private dari cuy. outside of class, dari luar kelasnya. Gimana Ya. mau tahu? Itu konsep encapsulation. Berarti kalau nanti saya temukan di kode kalian nggak ada encapsulation, ya berarti kalian nggak pakai konsep OP salah satunya. Kalau nggak ada hiding information, berarti kalian nggak pakai encapsulation. Kapan harus hide information, kapan harus public? Kalau ditanya seperti itu, gimana jawabnya? Yang menentukan Hah? ya salah. Kapan suatu data atau informasi itu di hide atau di encapsulate? Kapan nih? Jawabannya simpel. Ketika data itu bersifat kredensial, informasi itu nggak boleh keluar dari kelasnya. Ya, makanya di protect atau di private, ya, di encapsulate. Biar apa? Ya nggak gampang dibobol, ibarat kata. Gitu ya. Oke. Ini secara metode kita sudah buat. Berarti kalau semisal saya panggil di main tadi ya, di main Javanya soal car ini. Jadi kalau saya minta display car-nya SUV, apa ini kan display car semua ya. Berarti tampilan display car-nya SUV harusnya berbeda dari yang lain. Nah, mungkin terlihat kecil ya di bawahnya ya. Bisa digedein nggak sih? Nah ini ada satu kolom tambahan yaitu total sitternya ya, yang di tengah ini ya, kecil ya, kalau kelihatan ya. Saya zoom dari sini ya. Nah. Nih ya, 120 ada nilai 7-nya ya di sini. Itu adalah jumlah sitternya, kursinya ya. Itu contoh override. Terus kalau saya mau bikin overloadingnya gimana Pak contohnya? Kalau overloading tadi satu bentuk atau banyak bentuk? Bedanya overriding sama overloading tadi. Overloading itu satu bentuk banyak fungsi atau banyak bentuk banyak fungsi. Overloading satu itu banyak fungsi. Overloading. Apa? Overloading satu kelas banyak fungsi. Overloading Satu kelas banyak fungsi. satu function Banyak fungsi. Satu bentuk maksudnya, satu bentuk banyak fungsi atau banyak bentuk banyak fungsi. satu bentuk banyak fungsi. Satu bentuk. Arti satu bentuk itu apa sih? Satu meter.
Arti satu bentuk sama banyak bentuk itu apa sih? Nih, coba lihat contohnya. Yang override yang mana, yang overload yang mana? Overload kanan, override kiri. Coba perhatikan metodenya. Yang diartikan sebagai bentuk itu yang mana? Dari metode. Apa? Tipe data. Tipe datanya memang beda. Sama-sama poin. Parameter. Ya, parameternya. Jadi kan secara function parameternya bisa beda. Tipe datanya bisa beda juga nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi arti banyak bentuk itu secara fungsi atau secara metode dia bisa tipe datanya beda ataupun parameternya beda. Bentuknya udah beda. Tapi namanya sama nggak? Nama fungsinya sama nggak? Nama metodenya sama nggak? Tetap sama. Ya, jadi arti banyak bentuk sama satu bentuk itu dilihat dari tipe data dan parameternya. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, ini ya, parameternya sama, tipe datanya sama, berarti dia override. Ya, nanti bisa diartikan sebagai satu bentuk. Tapi fungsinya bisa berbeda. Kalau overload bentuknya berbeda, berarti banyak bentuk. Fungsinya juga banyak, bisa beda juga. Ya, parameter maupun tipe datanya bisa berbeda. Nah, kalau semisal, nah ini, saya mau bikin overloading dari sini.
mau convert integer to oh IDE Eclipse. Nah, coba lihat ini teman-teman. Ini saya punya function atau metode capacity cars. Kalau saya ini overloading ya, saya overload inputnya sama ada parameternya ya. Jadi kalau saya panggil di sini SUV ya, jadi S dot bentar. Kita buka dari sini aja langsung ISO S dot capacity cars. Ya. Coba perhatikan ke depan kalau teman-teman lihat di bagian ini. Nah ini ya, yang sajian kecilnya ya. Nah ada dua metode yang sama ya, capacity cars. Tapi yang satu dia returnnya integer, yang satu returnnya double ya. Yang satu itu dari parent kelasnya, yang satu itu dari kelasnya sendiri SUV. Terus yang satu itu parameter, yang satu tanpa parameter ya. Kalau misal saya pakai gini bisa aja, nanti artinya saya akan menampilkan capacity ya. Tapi kalau saya menggunakan yang satunya ya, ini nanti saya harus kirimkan parameternya ini misal. Nah ini akan menampilkan nilai parameternya dikalikan total shifternya ya. Jadi saya ya ini contoh aja ya, nggak nyambung sih secara fungsi, tapi cuma contoh aja buat overloading. Ini contoh overloading. Kalau semisal kalian fungsinya di sini void ya, berarti tanpa return ketika kalian buat di overloading itu return type-nya pasti harus void ya. Tapi kalau ada return data itu baru bisa diganti kalau overload. Tapi kalau secara parameter bisa. Jadi kalau misal di sini void tapi nggak punya parameter, kita overload, kita tambahin parameter bisa. Tapi secara function atau metode tetap void ya. Kecuali kalau misal ini punya return data baru bisa diganti ya. Secara konsep gitu. Ini untuk overriding sama overloading. Terus kalau abstract class gimana Pak?
abstrak kelas boleh nggak ada metode biasa? Apa harus semuanya abstrak metode? Nah, kalau misal ini adalah sebuah abstrak kelas, saya tambahkan beberapa ini ya, properti atau atribut. Ini ya, kalau kita bikin sebuah abstrak kelas, kita bisa tetap bikin function di dalamnya. Jadi nggak harus abstrak function atau abstrak method ya. Tapi boleh nggak kalau ada function biasa sama abstrak method, Pak? Misal gini, jadi jawabannya adalah boleh ya. Jadi mau kita bikin metode biasa, mau bikin abstrak metode itu bisa. Misal ini ada parameternya, ya mau ada parameternya atau enggak, mau tipe datanya ada void ataupun return bisa. Ya, jadi bebas tergantung metode yang ingin kalian buat apa. Nanti kalau kita sudah punya abstrak metode seperti ini, nah itu pasti ketika kita inheritance ya, kita gunakan konsep inheritance ke sampel abstrak ini, itu pasti harus bikin overriding dari function ini, display data ya. Ini pasti harus di override karena ini hanya membuat bentuknya aja, belum ada isinya. Nah, isinya nanti dibuat di subclassnya atau child classnya. Jadi kapan kalian harus buat sebuah abstrak class, kapan kalian buat parent class biasa? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Kapan saya harus bikin abstrak class kalau gitu, Pak? Kan kalau saya bikin kelas biasa juga bisa, nggak harus abstrak. Tahu nggak jawaban paling tepatnya apa? Kalau jawaban teoritisnya ini, ketika kapan kita harus buat abstrak kelas? Ketika sebuah objek itu tidak bisa dibuat dirinya sendiri. Jadi artinya nggak bisa diinitiate sebagai objek. Jadi kalau misal saya punya kelas person orang, bisa nggak kelas person itu jadi sebuah objek sendiri? Bisa nggak? Objek orang itu ada nggak sih?
Ada ya, kita semua ini kan orang ya. Berarti artinya objek itu bisa dibuat sendiri. Tanpa kita buat subclass student, dosen, bisa nggak kelas itu bisa berdiri sendiri? Person. Jawabannya bisa. Ya, berarti itu tidak cocok atau tidak harus dibuat sebuah abstrak class. Ya. Nah terus gimana Pak kalau abstrak class itu? Abstrak class berarti sesuatu yang memang nggak bisa diinisiasi sebagai objek, ya, nggak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi harus dibuatkan sebuah abstrak class. Jadi makanya dia kadang disebut sebagai template class, ya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya udah contohin abstraction, inheritance, polymorphism, encapsulation. Sudah empat-empatnya. Tinggal kalian coba sendiri. Ya. Nanti saya udah sampaikan kemarin ya di week 7 ya. Nanti case study-nya ada semua kelas, semua konsep OP harus ada, ya. Cara bikin array objek, ya, dari sebuah objek kelas. Saya udah kasih lihat contohnya gimana. Tinggal kalian coba lagi, ya, sebelum UTS. Udah tahu jadwalnya UTS siapa? Belum? Udah? Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita kuis, ya. Saya akan pakai kabut buat kuisnya. Jadi persiapan, selain handphone boleh dimasukkan, ya. Gak ada ini.